misalnya ngomongin perempuan, anak tiga, kebetulan dikasih sama Tuhan perempuan, kita bersyukur banget. Mungkin hari ini kita tahu Kita bersyukur banget, happy banget karena ini momen yang kita berdua nantikan, misalnya ngomongin perempuan, anak tiga, kebetulan dikasih sama Tuhan perempuan, kita bersyukur banget dengan proses yang juga begitu indah. Ini pengalaman juga buat aku sama Vincent bisa punya baby dengan proses IVF bayi tabung dan bisa berjalan lancar, berjalan sukses sampai bisa mengadakan acara hari ini selamat dan happy sambil informasi gendernya, jadi happy banget saya. Apa lagi? speechless sampai bulan kelima kita masuk ke 21 minggu. Punya istri bahagia, itu saja sih yang menginginkan saya, kan istri harus bahagia biar prosesnya lancar. Dan saya cuma minta doanya aja dari semua teman-teman ada lancar sampai hari-harinya, kita lancar. Kita jadi dari awal kita udah sepakat bahwa kita mau IVF, menjalani progres IVF, tapi dengan tanpa pilihan. Jadi pilih yang terbaiknya yang mana. Jadi yang terbaiknya ya dok, yang terbaiknya apa, nanti jenisnya mau percaya mau dok kelas, no problem. Jadi nggak ada proses dengan sengaja kita memisahkan, kan kalau pemilihan jenis kelamin itu kan kita berusaha memisahkan sperm ya, sperm mana yang kira-kira laki-laki, mana yang perempuan. Ini enggak, mereka berdua memutuskan ketika bayi tabung di Marula itu let's try the best sperm ya, dan kita ambil best spermnya Vincent, dan kemudian kebetulan jadinya ini bayi yang sudah PGDA yang ya mudah-mudahan ya Vin sampai lahiran sudah sehat terus. Dan ini tadi ketahuan perempuan. Dok, prosesnya berapa lama sih dok dalam Ya proses IVF sebenarnya cukup 2 minggu ya. Jadi Vincent sama Jessica kebetulan di Marula IVF Surabaya 2 minggu. Kemudian sisanya ya jarak jauh ya. Kita bisa melihat perkembangan embryo jarak jauh. Nah, teknologi kita udah sampai ke sana. Dan ini juga berita gembira buat kita yang sudah menanti juga ya Jess. Tapi dokter juga udah tahu belum sih dok jenis kelamin? Sudah tahu atau belum sebenarnya kan jenis kelamin itu bisa kita lihat mulai dari USG ya, USG di 4 bulan. Cuman bagaimanapun namanya jenis kelamin 100%-nya waktu lahir. Ya kan kita lihat nih. Cuma secara medis sebenarnya pada usia 16 minggu itu kita sudah kelihatan. Kayak sebelum gender reveal sendiri berarti sudah sesuai harapan berarti jenis kelaminnya? Sesuai doa sih, karena kan kita pasti sebagai orang tua ya berdoa harap yang terbaik. Ya syukur-syukur kita bisa dikasih seorang putri agar bisa juga berkesempatan merawat anak perempuan, karena kita sudah punya 2 laki-laki, anak laki-laki, jadi ya besar harapan bisa dikasih perempuan, tetap kita di kampung. Dan ini menjadi pelengkap buat kamu juga masih pengen punya cewek gitu. Iyalah pastinya, jadi Pasti ketemunya di salon nanti kalau nanti. jadi ada teman buat dandan, ada teman buat makeover. Soalnya kalau anak yang cowok-cowok kan kayak lebih kayak Sama papanya, maco lah permainan. Dan kalau punya anak perempuan, jadi ini pengalaman baru, akan menjadi pengalaman yang baru buat aku. Gimana caranya bisa membesarkan merawat anak perempuan itu sebenarnya agak deg-degan sih kan anak perempuan ya, tapi aku benar-benar excited. Udah nyiapin nama mungkin? Aku sih udah, tapi nama aku ditolak terus. Bukan ditolak, maksudnya aku cuma kasih tahu jangan pilih satu, kita pilih beberapa, nanti kita ya cocok-cocokan lah. Yang terbaiknya yang mana, yang ada maknanya, yang ada artinya, ya kan. Kalau langsung satu kan terlalu cepet lah misalnya, dan ini kan masih
kurang lebih 4 bulan lagi, jadi masih ada waktu juga untuk nama-nama yang lain. Ada berapa nama yang di So far kan 1. Enggak, aku udah ada 3. Oh sekarang 3. 3 berarti nanti ya. Respon Sel Barak sama Don sendiri gimana sih? Mereka mah udah Barak kan udah usia 10 tahun. Dia juga udah tahu apa yang hamil. Dan kita dari awal udah selalu ajak ngobrol, gimana ya kalau cewek, jadi dia kasih tahu, ini gimana ya kalau cowok. Dan sebenarnya tuh dia nggak permasalahin cewek atau cowok, karena dia yang penting dia selalu mau menjadi kayak ketua leadernya. Jadi dia tuh mau bilang mau cewek mau cowok, I'm happy because I'm the leader. Jadi kalau Don kan masih kecil, dia belum paham, tapi dia tahu bahwa mamanya lagi hamil. Tapi Don sendiri tadi kayaknya keringi banget Don sama apa sama ya enggak keringi banget. Iya. Kasih pengertiannya gimana sih susah nanti? Bahwa dia bakal jadi kakak. Setiap hari selalu dikasih tahu ini kan udah mulai besar, jadi udah bisa nunjukin Don kalau akan udah hamil. Don tuh kasih tahu ini di perut mama ada adek, jadi dia suka halo adek. Lulus. Iya, sayang, ayo cium adek. Dia belum paham 100%, tapi dia udah connect lah, dia udah tahu bahwa ada baby. Tadi seperti siapa bawa ini apa namanya akhirnya untuk baby dragon, pertimbangannya apa sih mungkin? Kenapa baby dragon? Kenapa ada mau ini ikut lebih? Karena naga itu kan sio naga tuh kalau di sio Chinese itu sio besar, termasuk sio besar gitu, dan sio besarnya kebetulan cocok sama sio-sio yang ada di rumah, kayak misalnya monyet. Sionya terus kuda, kalau dia kelinci, macan, kelinci, monyet, kuda, itu palpatnya kuda. Sama kan udah. Jadi ini 4 sio ini cocoknya sama naga, jadi ya langsung gas. Proses gas. Ada sio juga berarti ya untuk hamil ketiga ini. Karena aku emang pengen banget sih punya baby dragon gitu, dan itu juga pengen gitu. Jadi ya kebetulan momennya pas nih, dapat momen baby tahun naga tahun ini, jadi ya kalau udah pas ya kenapa enggak gitu. Kalau berdasarkan due date ya, kita pertengahan Desember itu 40 weeks. Tapi kan kalau lahiran normal kan mulai 2 minggu lebih awal sudah bisa. Ini mulai awal Desember, Jess. Jadi sudah harus siap-siap tuh sampai pertengahan Desember. Kak, tadi dengar-dengar mau punya anak sampai 5. Nah, habis ini lanjut lagi apa masalah apa tuh? Ya kalau misalkan kita satu-satu, ini kan nanti kan lahir terus kita rawat dulu menyusuinya, mudah-mudahan bisa 1 tahun. Kita bisa kita pikirkan lagi. Yang penting kita enjoy the moment juga. Jadi kalau buru-buru kasihan juga nih buat ceweknya, nanti dia mungkin kurang kasih sayang. ya, jadi kita enjoy juga. Tapi ya doain aja kalau dompet bapaknya pastinya tentunya 45 muncul. Bos, siap. Semangat papa. Tapi Zan, katanya kalau seorang bapak itu agak lebih protektif, agak lebih posesif ke anak ceweknya. Udah mempersiapkan hal itu. Nah, jadi aku juga sempat ngobrol sama bokap juga bilang gitu. Kalau aku kan orangnya kan very spontaneous, outgoing, adventure yang ya boleh dibilang kayak kasar lah. Kata bokap kalau udah dapet anak cewek, tanpa kita sadar berubah. Jadi lebih lembut, nggak secepat itu untuk bilang tidak boleh, tapi ya udahlah nggak apa-apa anak cewek. Cuma ini kan sebenarnya semacam itu ada dari keluarga dan teman-teman. Balik lagi kita pengen enjoy the process sih, karena anak cewek, anak cowok, jadi udah tahu lah sifat cowok. Sebenarnya mau enjoy aja. I'm happy kan. Lahiran sih kemungkinan besar di Jakarta. Tadi dekat normal kan? Kebetulan 2 pengalaman yang pertama kedua itu normal. Jadi
ya. Sebenarnya more than 80% itu wanita itu bisa lahir normal. Dan Jessica udah punya pengalamannya, Jess, waktu di luar normal, dan kita berharap dia juga lahir normal. Dan susah kalau harus ke Bali atau ke Surabaya. Kita lahir normal kan nggak bisa diprediksi ya, Jess. Betul, cek banyak apa? Ya, betul. Apa? Jadi ya kita cari yang paling gampang aja dong, yang biasa yang dekat ada tidak mas? Hidupnya makanan sih gampang sih, soalnya kan sekarang udah tinggal ojek online. Jadi hidupnya sih cuma paling ya sensitif sih, yang lebih memberatkan pusing jadi ternyata bayi perempuan ini mualnya luar biasa gitu, karena beda banget sih sama hamil dan juga L. Karena kali ini tuh muntah dan mualnya bener-bener luar biasa banget, aku sampai harus bed rest. Masa pertama tuh kalau sesuap 2 swab muntah, jadi isi dan nutrisi yang dibutuhkan benar-benar berkurang. Jadi dia tuh bed restnya karena lemes, capek, karena kurang isi, karena sekali makan kalau makan pasti kita lagi mual. Tapi sekarang udah nggak lagi baik, sekarang bisa makan lagi. Ya, jadi memang rata-rata beberapa penelitian menunjukkan pada bayi perempuan itu memang sering membuat rasa mual yang lebih tinggi daripada bayi laki-laki. Ya, istri saya juga kebetulan gitu, waktu hamil anak pertama yang perempuan juga mual muntah. Memang nggak pada seluruh wanita, cuman secara statistik beberapa penelitian menunjukkan bayi wanita cenderung lebih mual muntah. Terus untuk aktivitas syuting bakal dulu atau kalau kemarin sih dari mulai program IVF sih stop, karena kan memang harus istirahat, fokus buat fokus ke sesuatu yang pengen kita itu. Aku pengennya kayak total gitu, jangan sampai tetap kecapean tapi tetap IVF tapi tetap capek buat apa gitu, nanti hasilnya kan nggak ada gitu. Jadi benar-benar fokusin diri buat program bayi ini. Dan kebetulan tadinya mau mulai syuting lagi setelah tahu udah hamil, cuma ternyata pre-semester pertama tuh bener-bener berat buat aku. Jadi kayak karena awal-awal tiba-tiba ada flag, langsung bed rest, terus belajar tahu-tahu muntah, mual setiap hari. Jadi akhirnya mulai syuting sih kayak akhir-akhir ini aja, udah masuk 5 bulan udah mulai enakan, tapi tetap nggak bisa capek-capek, soalnya capek sedikit kaki supel, pinggang kram, jadi ya dibatasin aja gitu. Kayak abis ini acara ini capek, besoknya istirahat. Harapan dan doanya buat baik juga perempuan. Harapan sehat, mama tetap kooperatif, dimulai sama mama sampai hari H, dan jadi anak pintar, Tuhan sayang keluarga.